Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara mengendalikan hati. Yang selanjutnya di sini ialah menjaga pandangan dan juga lisan. Penting sekali kita di dalam menjalani kehidupan di situ bisa menjaga pandangan dan juga lisan kita. Menjaga pandangan di sini artinya di situ kita senantiasa menjaga pandangan kita agar supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya misalkan hal-hal yang diharamkan di situ yang menimbulkan perbuatan maksiat. Makanya di situ kita senantiasa menjauhkan diri dari pandangan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya menjaga pandangan, melainkan di situ kita senantiasa menjaga lisan kita agar supaya kita berbicara yang baik dan juga benar. Artinya di situ pandangan dan juga lisan kita harus kendalikan. Dengan kita mengendalikan pandangan dan juga lisan kita agar supaya tetap berada dalam keadaan baik, itu sudah kita bisa mengendalikan hati kita. Contohnya hal-hal yang kita bicarakan bersumber dari hati kita. Hal-hal yang kita pandang di situ bersumber di dalam hati kita. Artinya dengan kita mengendalikan pandangan dan juga lisan kita, menjaga diri supaya tetap baik di situ, kita sudah senantiasa menjaga hati kita. Materi tentang menjaga pandangan dan juga lisan lebih lanjut di sini saya akan jelaskan. Menjaga pandangan, ghadul basar, dan lisan adalah kewajiban muslim untuk menjaga kesucian hati. Artinya di sini supaya hati kita tetap suci, bersih dari penyakit-penyakit hati, bersih dari hal-hal yang bersifat kotor yang bisa mengotori hati kita. Di situ kita senantiasa wajib menjaga pandangan dan juga lisan kita untuk menjaga keimanan dan kehormatan diri dari dosa. Selain di situ menjaga pandangan dan juga lisan kita,
kita senantiasa di situ supaya menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tersebut senantiasa menjaga bukti keimanannya dengan perilakunya yang baik di dalam kehidupan kita, senantiasa di situ menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya juga di situ menjaga kehormatan diri dari dosa. Artinya di situ kehormatan diri kita senantiasa kita tetap jaga dengan cara kita mengendalikan pandangan dan juga menjaga lisan kita. Berikut adalah ringkasan materi mengenai menjaga pandangan dan lisan. Yang pertama di situ menjaga pandangan, ghadul basar. Di sini yang dimaksud dengan menjaga pandangan di situ definisinya atau artinya menahan diri dari memandang aurat atau hal-hal yang diharamkan, termasuk hal-hal di sini yang bisa menimbulkan dosa. Yang dimaksud dengan menjaga pandangan di situ, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimbulkan dosa atau perbuatan maksiat. Salah satu contoh di situ kita memandang hal-hal yang diharamkan yang bisa menimbulkan perbuatan dosa. Artinya di situ kita harus senantiasa menjaga pandangan diri kita agar supaya tetap baik jiwa dan juga raga kita. Apa hikmah dari kita bisa memandang, menjaga pandangan diri kita? Hikmah yang pertama di situ mendapatkan manisnya iman dan ketenangan hati. Artinya di sini dengan kita menjaga pandangan kita, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga pandangan kita agar supaya kita tetap bersih dan suci hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa mengotori hati kita. Hikmahnya di sini kita mendapatkan manisnya iman dan ketenangan hati. Iman, manisnya iman di situ kita bisa peroleh salah satu caranya dengan cara kita bisa menjaga pandangan kita. Dan juga kita senantiasa mendapatkan ketenangan hati karena kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjaga pandangan kita, kita senantiasa akan mendapatkan ketenangan hati. Orang yang senantiasa berbuat dosa, berbuat maksiat di situ tentunya salah satu contohnya tidak bisa menjaga pandangannya, akan risau jiwa mereka, akan gelisah hati mereka karena sudah melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di situ hikmah dengan kita menjaga pandangan kita, menghindarkan diri dari fitnah dan perbuatan zina. Artinya dengan kita menjaga pandangan, kita bisa menghindarkan diri dari fitnah. Fitnah itu yang bisa membuat kita melakukan perbuatan dosa. Dan juga di situ kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan zina. Zina yang terjadi di situ karena sebelumnya mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan zina. Salah satu contohnya kita tidak bisa menjaga pandangan kita pada lawan jenis di situ, alhasil
seseorang yang tidak bisa menjaga pandangannya kepada lawan jenis, khawatir nanti bisa menyebabkan perbuatan zina, mendekati perbuatan zina, dan mendekati dan bisa menyebabkan perbuatan zina. Hikmah dari kita bisa menjaga pandangan kita yang nomor 3, meningkatkan kesucian jiwa. Artinya dengan kita menjaga pandangan kita senantiasa di situ menjaga kesucian jiwa kita tetap suci dari hal-hal yang bisa mengotori jiwa kita, yaitu perbuatan dosa. Yang selanjutnya di situ cara menerapkan untuk menjaga pandangan wajah kita, untuk menjaga pandangan kita di situ, segera alihkan jikalau misalkan memandang hal-hal yang tidak baik. Makanya di sini kita harus senantiasa memalingkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan perbuatan maksiat yang bisa mengotori hati kita. Selanjutnya di sini berkaitan dengan menjaga lisan. Makna dari kita menjaga lisan di sini definisinya apa? Definisi dari menjaga lisan di sini mengontrol ucapan agar hanya berisi kebaikan, kebenaran, dan bermanfaat. Artinya di situ lisan yang kita miliki senantiasa harus kita kendalikan dengan baik agar supaya lisan tersebut bisa mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang benar, dan mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Itulah definisi dari kita menjaga lisan agar supaya lisan kita berbicara yang baik, benar, dan bermanfaat. Bagaimana di situ bahaya kalau misalkan bahaya karena tidak menjaga lisan? Salah satu contohnya bahayanya ghibah, membicarakan keburukan atau aib orang lain. Fitnah, membuat sesuatu yang tidak benar, berbicara yang tidak benar, berbohong, menyakiti hati, dan mencaci maki. Artinya di situ lisan memang di situ bukan benda seperti besi, tapi lisan di situ bisa melukai hati seseorang jikalau di situ tidak kita kontrol, tidak kita bisa jaga, dan tidak kita bisa arahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Makanya lisan yang tidak kita bisa jaga tentunya bisa berghibah, bisa membuat fitnah, bisa berbohong, bisa menyakiti hati, dan bisa mencaci maki orang lain. Tentunya di situ kita akan menjadi orang yang rugi nantinya di dalam menjalani kehidupan jikalau kita senantiasa tidak menjaga lisan kita. Apa hikmah dari kita menjaga lisan? Hikmah yang pertama di sini meningkatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita senantiasa di situ dengan menjaga lisan di sini kita bisa meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Apa maksudnya di sini? Dengan kita bisa menjaga lisan, kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga lisan. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan iman kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meningkatkan iman kepada hari akhir. Setiap perbuatan di situ kita senantiasa akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini salah satu contohnya adalah kita senantiasa menjaga lisan kita supaya tetap baik. Karena apa yang kita bicarakan di sini di dunia bakalan kita mempertanggungjawabkannya di akhirat. Hikmah dari kita menjaga lisan menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat. Kenapa? Karena orang yang menjaga lisannya di sini tentunya orangnya di situ akan disukai masyarakat karena bisa menjaga lisannya dengan cara tidak berghibah, mencaci maki atau menyakiti orang lain dan juga berbohong kepada orang lain. Sehingga orang yang menjaga lisannya tetap harmonis di dalam hubungannya dengan masyarakat. Hikmah dari menjaga lisan di sini yang ketiga menjadi jaminan masuk surga. Artinya di situ orang yang senantiasa menjaga lisannya tetap baik, tentunya di situ akan menunjang amalan-amalannya ketika hidup di dunia di sini, amalan-amalannya tetap baik. Bagaimana cara menerapkan menjaga lisan di dalam kehidupan? Berpikir sebelum berbicara. Apakah pembicaraan kita bisa menyakiti hati orang lain? Tentunya kita senantiasa berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Ini penting sekali karena berkaitan dengan pembicaraan kita. Apakah akan menyakiti atau tidak menyakiti kepada orang lain. Makanya di situ cara menerapkan menjaga lisan, berpikir sebelum berbicara. Diam jika tidak bisa berkata baik. Gampang di situ diam jika tidak bisa berkata baik. Diam jikalau pembicaraan kita mungkin akan menyakiti orang lain. Dan menjauhi perdebatan tidak penting. Makanya di situ senantiasa menjauhi dari perdebatan yang tidak penting. Hindari yang namanya perdebatan karena di situ perdebatan tak ada untungnya sama sekali. Memberikan solusi boleh, akan tetapi kita senantiasa jangan pernah berdebat. Memberikan solusi di situ boleh, tapi jangan berdebat. Berkaitan dengan menjaga lisan dan juga pandangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Quran surah An-Nur ayat 30. Artinya di situ Allah sudah memerintahkan kepada kita, kepada orang yang beriman di situ agar supaya tetap menjaga pandangan kita. Kita senantiasa memelihara kemaluan kita karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Berkaitan dengan menjaga
pandangan dan juga menjaga lisan kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Artinya, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa kepadanya, dan kita supaya kita mengatakan perkataan yang benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Ini berkaitan dengan menjaga lisan kita. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu di situ raqib dan juga atid. Artinya di situ apa yang kita bicarakan di sini sudah dicatat oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala di situ mengawasi setiap ucapan kita. Berkaitan dengan menjaga lisan dan juga menjaga pandangan kita, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasum aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya di situ, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Artinya, jikalau misalkan kita tidak mau berkata baik, lebih baik diam supaya kita selamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, mayyad manli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, mulut atau lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, maka aku menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Artinya di situ kita senantiasa menjaga diri agar supaya lisan kita tetap berkata yang baik, benar, dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jikalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jikalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Artinya di situ keselamatan manusia di situ tergantung kepada menjaga lisannya. Selamatnya manusia, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung dari menjaga lisannya. Itulah pentingnya kita senantiasa menjaga lisan kita agar supaya tetap baik perkataan kita, agar supaya benar perkataan kita dan bermanfaat perkataan kita. Selain menjaga lisan, menjaga pandangan kita supaya memandang hal-hal yang baik.
Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminah, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.